Bismillahirrahmanirrahim. Saya hibahkan. Itu katanya itu berdalil sopo Hanafiyah bi hadits Sahal bin Sa'ad. Anna mra'atan, sungguh ada seorang perempuan ja'at telah datang ila Rasulullah, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian matur si perempuan itu, ya Rasulullah, jitu li'ahaba nafsi, saya datang untuk menghibahkan diriku laka kepadamu. Wafi, dalam hadis ini ada kalimat faqama rajulun minas sahabah. Gembil gak ngaji? Nanti bil zaman bil. Ngaji bil. Ada perempuan datang Nabi, Nabi ku serahkan diriku padamu. Faqama, lalu berdirilah rajulun, seorang minas sahabati, dari sahabat, mungkin namanya Wildan al-Kautsar ya. Faqala, kemudian rajul itu berucap, ya Rasulullah, illam takun, jika tidak ada laka bagimu bihadara terhadap perempuan itu hajatun, rasa cinta, lek jenengan boten karep, fazawwijniha, maka nikahkan kepadaku ha perempuan itu. Lek jenengan boten purun kula siap. Sekak gembil di WA mesti siap. Wa zakarul hadis, beliau lanjut menyebut hadis ila qaulihi, sampai ucapan Nabi, idhab, sana silahkan pergi, faqad malaktukaha, benar-benar aku milikkan kepadamu ha perempuan itu, bima, dengan mas kawin Al-Quran, maka yang ada bersamamu minal Quran, yakni Quran. Ditakoni apa lo pokon, kula apal surat pendek, ya wis sanikahkan mas kawinnya membacakan surat pendek. Enak mas, ina atoina sama kulu jadi. Ternyata pakai kalimat malaktu, aku milikkan kepadamu perempuan itu. Tidak harus pakai lafaz nikah. Kok enggak nyauti? Ini paham orang. Fa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, annahu, bahwa Kanjeng Nabi aqada, mengakadi, lahu, kepada fulan ini, orang ini, mengakadi an nikah, akad nikah, bilafdit tamlik, dengan lafaz memilikkan. Lah ngapun kamar lah kare wiritan thariqah piro zaman iki? Thariqah iku siji ae. Apa thariqah loro wis mari. Apa 10 lakoni kabeh dah. Pakai lafaz saya milikkan kepadamu. Wal hibatu, utawi lafaz hibah, iku min alfazi tamlik, termasuk di antara lafaz-lafaz tamlik. Fawajaba, maka seharusnya an yajuza, menjadi sah, biha, dengan pakai lafaz hibah, akdun nikah, akad nikah. Apa ini? Fadallah. Hah? Oh, lah kok iso falan lu? Fakullu ya? Fakullu ma kana min alfazil ibahah, maka setiap lafaz yang termasuk lafaz-lafaz maknanya memubahkan, membolehkan, lam yan'aqid, tidaklah sah, bihi, dengan alfazul ibahah, apa yang tidak sah, akdun nikah, akad nikah, kiasan, dengan mengkiaskan, alal mut'ah, haramnya mut'ah. Tapi wa kullu ma kana min alfazit tamlik, dan setiap lafaz yang masuk kategori memilikkan, menghibahkan, memberikan, yan aqidu, maka jadi sah, bihi, dengannya, akdun nikah, akad nikah, kiasan, dengan mengkiaskan, ala sairi uqudi tamlikat, dikiaskan dengan bentuk-bentuk akad tamlik, memilikkan, mengalih, memindahkan milik kepada orang
lain. Tapi mosok to ngakati wong dipadakne ngakati barang ya. Harusnya lebih sakral. Quran saja menyebutnya mitsaqun ghalidho. Sungguh perjanjian yang suci, sakral banget. Mosok dipadakne karo tuku weci ngono mosok ya ora lah ya. Kalau kita madhab Syafi'i harus pakai lafadz nikah, pakai lafadz zawaj, dinikahkan, dikawinkan gitu. Hujjatul jumhur, hujjah mayoritas ulama. Wastadalla berdalil sapa al jumhuru mayoritas ulama. Siapa mereka? Al-Malikiyah wasy-Syafi'iyah wal Hanabilah ala adami jawazin nikah, berdalil atas tidak sahnya nikah bilafzil hibah dengan lafaz hibah, berdalil bima dengan dalil-dalil yakti yang bakal datang berikut ini. Satu, annallaha ta'ala khassa rasulahu bihadhil khususiyah, bahwa kekhususan boleh terima perempuan yang menghibahkan diri itu Allah khususkan untuk Rasulnya, tidak untuk umat yang lain. Apa kalimatnya? Kholisotal laka min dunil mu'minin. Kan begitu? Ya. Khusus bagimu Muhammad, bukan untuk orang-orang mukmin yang lain. Wahia kekhususan itu adalah jawazun nikah bilafzil hibah, sahnya nikah dengan menggunakan lafaz hibah, biduni mahrin tanpa mahar. Faqalla jalla tana'uh, Allah agung sanjungan kepadanya telah berfirman, lihat ada kalimat kholisatal laka min dunil mu'minin. Wa imra'atan mu'minatan, dan seorang perempuan mukminah datang kepadamu Muhammad, in wahabat nafsaha lin nabi, jika perempuan itu menghibahkan dirinya kepada Nabi dan Nabi berminat, in aradan nabiyyu ayyastankihaha, jika Nabi memang ingin menikahinya. Nah, model nikah begini lewat hibah tanpa mahar, kholisatal lak, khusus buat kamu Muhammad, min dunil mu'minin, bukan orang-orang mukmin yang lain. Jelas ya? Fa qauluhu ta'ala in wahabat nafsaha lin nabi, dan kalimat gandeng kholisatal laka min dunil mu'minin dalilun ala anna ihlalal mar'ah an tariqil hibah, menjadi dalil bahwa menghalalkan perempuan dengan cara menghibahkan tanpa mas kawin, innama hanyalah karena hal itu terjadi khasson khusus bin Nabi, bagi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bidalili qaulih, dengan dalil firman Allah, min dunil mu'minin, bukan orang-orang mukmin. Fal khususiyatu lahu, maka kekhususan lahu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanat bil hibah, kekhususan itu menyangkut lafaz hibah, lafdzan wa maknan, hibah baik lafaz maupun maknanya. Li'annal lafdha tabi'un lil makna, karena lafaz itu mengikuti makna. Wa qalu, jumhur berucap, maka min khususiyatihi, segala sesuatu yang termasuk kekhususan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yajuzu, maka tidak boleh an yusarikahu, ikut-ikut di situ, ikut-ikut Nabi, fiha dalam kekhususan itu, ahadun seorang pun. Jadi gembil ra oleh moro-moro, Mbak sampean tak rabi tanpa mas kawin yo, lebih hibah ora oleh. Itu khusus bagi kanjeng Nabi. Wis kurung wis ngerti to, Bil?
paham barong. Moro-moro golek cahayu hibah Mbak. Mohon doa dari santri semua. Insyaallah semester ini Ning Sofi menyelesaikan tesisnya S2 ya. Terus tanggal 5 besok izal sumpah dokter. Didoakan semoga manfaat barokah. Alhamdulillah nilainya kelulusan UB rata-rata 63, Mas Izal 80 sekian. Lumayan ya. Masuk kategori kumlot kalau di kedokteran. Terus S2-nya masih berlangsung. Insya Allah semester depan selesai. Rencananya ancang-ancang mau ambil spesialis. Sekarang spesialis nilainya sekitar 2 meter. 2 meter itu apa? 2 meter itu apa? 2 miliar. Itu nggak kuat ya. Demi kaderisasi di dalam Nahdlatul Ulama, persiapan SDM. Sama yang agak cukup ekonominya, mas-mas SMP, sekiranya bakat biologi eksaknya bagus, pengen kedokteran, dari sekarang sudah matur ke orang tua, nabung dikit-dikit. Untuk mencapai angka sekitar 2M itu bukan barang mudah ya. Tapi kalau dari sekarang direncanakan, tahun depan masuk kedokteran, lalu 4 tahun selesai sarjana, tambah 2 tahun selesai koas, tambah 1 tahun selesai internship, habis itu langsung menunggu setahun, terus cari spesialis, ada waktu sekitar 7 tahun, 8 tahun, cukuplah nabung ya. Tapi kadang nabung, besok regane wis mundak ya. Kalau kita orang NU enggak tembus ke sana, Eman sering ditembus non-muslim Cina. Spesialis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu kekhususan Nabi, orang lain tidak boleh ikut-ikutan di situ. Gembil ojo kepingin lo ya. Tak oleh ya. Wal ayatu dallat ala anna hadza khassun bir rasul. Ayat menunjukkan bahwa nikah dengan hibah itu khusus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ai innan nikah biduni mahrin wa bilafdil hibati ma'an. Maksudnya nikah tanpa mas kawin, akadnya dengan lafadz hibah sekaligus, itu min khasaisihi, termasuk di antara kekhususannya Kanjeng Nabi. Itu sifatnya privilege Nabi. Famin aina lakum al-khususiyah? Dari mana bagimu hai Hanafiyah? Kok ada kekhususan fil makna, dalam hal makna saja. Dunal lafzi tidak termasuk lafaz. Maunya itu tetap pakai mas kawin, tapi lafadznya pakai hibah. Hanafi itu boleh saya hibahkan putriku kepada Anda dengan mas kawin sekian. Saya milikkan kepada Anda putriku dengan mas kawin sekian. Lafadznya pakai hibah, pakai milik, tapi tetap pakai mas kawin. Nah itu namanya Kalau hibah itu ya hibah tanpa mas kawin. Maksud ada hibah pakai kompensasi. Ya enggak jadi hibah. Malaka memberikan, memilikkan. Ya mestinya tanpa kompensasi. Intinya itu kalaupun ada perbedaan itu enggak terlalu jauh. Hanafi pun enggak berani nikah pakai lafadz hibah tanpa mas kawin, itu enggak berani. Jadi kalaupun saya hibahkan putriku kepada Anda, itu ya tetap pakai mas kawin. Ya sebetulnya bukan benar-benar hibah itu. Hanya hibah secara lafdon, bukan maknan. Lalu di sini dari mana ada makna kayak begitu? Famin aina lakum hadil khususiyah fil makna. Wa min aina lakum, dari mana dalil bagimu hai Hanafiyah annahu yajuzu aqdun nikah, bahwa boleh akad nikah li ghairi Nabi, bagi selain Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilafdil hibah, dengan lafadz hibah,
Tapi anehnya wong hibah ma'a ijabil mahri, dengan tetap mewajibkan mas kawin. Wa amma istidlalu al-Hanafiyah bi hadis Sahal bin Sa'ad, adapun berdalilnya Hanafiyah dengan hadis riwayat Sahal bin Sa'ad yang orang saya siap dinikahkan itu tadi loh. Nabi akadnya pakai malaktukaha, aku milikkan kepadamu perempuan itu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam zawwaja sahabi bilafzi tamlik, bahwa Nabi menikahkan seorang sahabat akadnya pakai malaka yumal likutam tamlik, bikauli dengan ucapan Nabi idhab faqad malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Nah kalau itu yang dipakai dalil, falaisa tidak ada fi dalam hadis ini malafaz ya dulu yang menunjukkan lahum bagi Hanafiyah. Faqad jaa fi ba'dir riwayat, karena ada di riwayat lain bukan malaktukaha tapi faqad apa? Zawwajtukaha. Jadi kalau ada lafaz malaktu hanya beda riwayat, bukan berarti benar-benar boleh akan nikah pakai malaktu. Toh ada riwayat lain zawwajtukaha, Anda kawinkan dengan perempuan ini. Walaisa kullu ma yadullu ala tamlik, dan tidaklah setiap lafaz yang menunjukkan memilikkan pada orang lain yang akidu lalu menjadi sah bih dengan lafaz tamlik an-nikahu nikah, falafdul ijarah yadullu ala tamlik. Lafaz ijarah mengupahkan itu juga menunjukkan tamlik, memilikkan uang kepada orang yang sudah kerja. Wa ma'adzalika, toh meskipun begitu, layan akidu tidak menjadi sah bi dengan lafaz ijarah an-nikahu nikah bittifaqin, dengan sepakatnya para ulama. At-tarjih aqul adillatul Hanafiyah kama basatahal Imam Al-Jassas wa in kanat qawiyatan illa anna an-nassa warada bil khususiyah lirrasul. Dalil-dalil Hanafi sebagaimana basataha disebut secara panjang lebar oleh Imam Jassas, wa in kanat qawiyatan, meskipun dalil-dalil Hanafiyah itu kuat, illa hanya saja annan nassa, bahwa nas Quran warada telah datang bil khususiyah, memberikan kekhususan lir Rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nikahil hibah, dalam nikah pakai akad hibah. Al-zahir annal murada minhu al-lafdhu wal makna. Secara zahir bahwa yang dimaksud nikah dengan lafaz hibah itu ya lafaz dan makna. Hibah tenan tanpa mas kawin. Wa hamluhu alal makna, memahami lafaz hibah hanya kepada maknawi saja, dunal lafzi, tanpa lafaz, yahtaju ila dalil, itu memerlukan dalil. Katanya kami pakai hibah tapi tetap mas kawin, itu hibah lafdzon enggak hibah maknan. Namanya hibah ya tanpa mas kawin. Kalau pakai mas kawin jangan hibah, tapi pakai lafaz nikah. Wasiyagun nikah la yajri fihal qiyas. Segot nikah ijab kabul tidak berlaku kias di dalamnya. Ojo dipadakne karo dol tinu kutuku weji ngawur ae. Rabi menungso padakne tuku weji ae. Fama zahaba ilaihil jumhur, apa yang telah menjadi pendapat jumhur huwa adalah al-arjah, yang lebih kuat, yang lebih unggul. Kama qala al-Imam Malik, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, innal hibata la tahillu li ahadin. Nikah pakai akad hibah tidaklah halal bagi seorang pun ba'da Nabi, selain Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kanat hibatan nikah,
jika yang dimaksud itu hibah nikah. Kalau hibah barang boleh. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-hukmu tsani. Halil hijratu syartun fin nikah? Apakah hijrah itu menjadi syarat nikah? Yang enggak lah. Ya. Nanti zaman ikut gerakan hijrah. Kalau belum hijrah enggak boleh nikah. Akhirnya hanya nikah boleh antara akhi dan ukhti, ikhwan dan akhwat. Bapaknya enggak ikut hijrah enggak boleh jadi wali, ngawur. Sing malah ini ustate. Barang sing arep dirabetne ayu dirabi. Nakalan. Apakah hijrah itu menjadi syarat nikah? Zahirul ayatil karimah yadullu ala anna man lam tuhajir ma'ah minan nisa la yahillu lahu nikahuha. Zahir dari ayat ini menunjukkan bahwa perempuan yang tidak ikut hijrah bersama Nabi minan nisa dari kaum perempuan la yahillu tidak halal lahu bagi Nabi nikahuha menikahinya liqaulihi karena firman Allah allati hajarna ma'ak perempuan-perempuan yang hijrah bersamamu. Apa ya harus begitu? Ya enggak lah. Ini saking lagi menyebutkan keutamaan apa hijrah. Kalau Nabi setelah Fathu Makkah, lalu Nabi tidak Mekah, di sana menemukan apa orang perempuan cocok muslimah nikah ya sah-sah saja. Meskipun si perempuan itu belum ikut apa hijrah. Apalagi Nabi menyatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada kewajiban hijrah setelah Fathu Makkah. Jadi boleh. Hanya memang untuk yang mondok ya. Pengalaman dari dulu enaknya itu anak gasek sama-sama dapat anak gasek. Ya. Sak petarangan. Sevisi semi misi. Enak itu. Gembilangan ya. Kalaupun enggak santri enggak sek, ya setidaknya dapat jamaahnya abah yang di Jamek, yang di Cangkuruan, jamaah sabilillah gitu ya. Itu masih satu wawasan. Kalaupun dari luar yang enggak jauh-jauh banget. Dari santri Gading, santri Mergosono, itu masih sak model. Moro-moro oleh santri Al-Furqan perkara. Wa ila hadzal zahir dan sesuai dengan zahir ayat inilah zahaba telah berpendapat ba'dul ulama sebagian dari para ulama. Qala al-qadhi Abu Ya'la wa hadha yadullu ala anna man lam tuhajir ma'ah minan nisa lam yahilla lahu nikahuha. Ayat ini menunjukkan bahwa kaum perempuan yang tidak ikut hijrah bersama Nabi, maka tidak halal bagi Nabi menikahinya. Qalat Ummu Hani bintu Abi Thalib, khatabani melamar aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tadartu ilaihi, lalu aku minta maaf kepada Nabi. Memang tak lamar gelem. Dadak jawabane sorry. Ngapunten Nabi. Fa'adharani, Nabi pun juga memaafkan aku. Summa nazalat hadil ayat. Lalu turun ayat ini. Inna ahlalna laka azwajaka allati hajarna ma'ak. Qalat mengucap si Ummu Hani. Falam akun li ahillalah, tidaklah aku halal bagi Nabi karena aku enggak ikut hijrah. Li anni lam uhajir ma'ah, karena aku tidak berhijrah bersama Nabi. Kuntu minat tulaqa. Aku, kata Ummu Hani, termasuk orang-orang yang diberi kebebasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ikut hijrah boleh, enggak ikut hijrah boleh, itu lako. Wa jumhurul mufassirin, sedang mayoritas para ahli tafsir mengatakan ala annal hijrata laisat biqaidin wala syartin. Hijrah ke Madinah itu tidak menjadi syarat sahnya nikah. Wa innama hiya libayanil afdal. Akan tetapi hijrah sekedar untuk menjelaskan yang lebih afdal. Dan ketika itu kalau Nabi nikah dengan perempuan di Makkah repot juga. Afdolnya dan enaknya ya nikah perempuan yang sudah hijrah dari Makkah ke Madinah. Repot. Itu afdol bukan masalah sah. Kama fi qawlihi, seperti dalam firman Allah, allati ataita ujurahun, perempuan-perempuan yang telah kau berikan mahar pada mereka. Padahal Nabi perempuan menghibahkan diri, nikah tanpa mahar pun boleh. Toh Nabi tetap saja memberi mahar, bukan syarat sah, tapi afdol, dan Nabi pilih afdol, tetap bayar mas kawin. Fal ayatu zakarat al asnaf allati yubahu lirrasul. Ayat ini menyebutkan golongan-golongan yang dibolehkan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam an yatazawwaja minha, dibolehkan bagi Rasul mengawininya. Babayyanat, dan ayat ini menerangkan ma huwa afdal lahu wa akmal, mana-mana yang lebih afdal bagi Nabi dan yang lebih sempurna. Fakama anna dzikrul ujur laisa lil qaid wa innama huwa libayanil afdal fakadzahuna. Sebagaimana menyebutkan mas kawin di sini tidak menjadi syarat sahnya nikah hibah, akan tetapi sekedar menjelaskan itu lebih afdal fakadzahuna. So demikian pula dalam hal ini. Apa? Dalam hal harus perempuan yang ikut hijrah atau tidak. Qala Abu Hayyan wa takhsisu billati hajarna ma'ah, pengkhususan penyebutan perempuan-perempuan yang hijrah bersama Nabi, li anna man hajara ma'ahu min qarabatihi, karena perempuan yang hijrah bersama Nabi dari kerabatnya, ghairil maharim, kerabat yang bukan mahram, mereka yang ikut hijrah afdol, itu lebih utama, min ghairil muhajirat, daripada perempuan yang tidak ikut hijrah. Wakilah, dan itu soro-soro ikut hijrah itu juga bukti loyalitas. Mereka yang ikut hijrah loyalitasnya lebih oke daripada yang tidak ikut hijrah. Nah tentu menikahi perempuan yang oke banget, loyalitasnya zahiran wa batinan, itu lebih enak daripada menikahi perempuan yang enggak begitu loyal, enggak loyal malah loyo. Afdal min ghairil muhajirat. Wakila konon katanya syaratul hijrah fit tahlil mansukh. Disyaratkannya hijrah dalam nikah tahlil mansukhun, itu telah dinasakh. Wa hakal Mawardi fi dzalika qaulain. Imam Al-Mawardi menghikayatkan dua qaul dalam hal itu. Ahaduhuma annal hijrata syartun fi ihlalin nisa alal itlaq, bahwa hijrah itu menjadi syarat menghalalkan perempuan secara mutlak. Ada yang berpendapat kayak begini. Watsani, pendapat kedua, annahu syartun fi ihlali qarabatil madhkurat. Hijrah itu menjadi syarat menghalalkan kerabat-kerabat Nabi, seperti yang disebutkan dalam ayat dunal ajnabiyyah, bukan syarat bagi wanita lain. At-tarjih was-sahih, yang benar, madzhaba ilaihi jumhurul mufassirin, apa yang telah menjadi pendapat mayoritas para ahli tafsir. Apa itu?
anna taqyidal qarabat bikaunihinna muhajirat, bahwa memberikan kategori kerabat-kerabat mereka itu orang-orang yang hijrah itu libayanil akmal, sekedar untuk menjelaskan mana yang lebih sempurna, bukan keafsahan. Wal afdal, mana yang lebih utama. Wallahu ta'ala a'lam.